Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, langsung saja kita bahas ya. Pertanyaan pertama dari Vira Novita Mailan, kelas B. Nah, jadi kawan kita ini bertanya, Pak, kalau ini saya singkat ya, kalau menurut John Locke dan René Descartes, pengalaman dan akal manusia saja sudah cukup untuk mendapatkan pengetahuan, ya kan? Lantas kenapa Auguste Comte mengatakan bahwa pengalaman dan akal tidak cukup untuk melahirkan pengetahuan? Nah, satu hal yang harus kamu ingat deh, seperti yang saya sampaikan di pertemuan pertama kita pada saat kita sedang live Zoom, tidak ada metode yang lebih baik daripada metode yang lainnya. Oke, di dunia ini tidak ada satu cara yang lebih baik daripada cara lainnya. Tidak ada satu teori yang lebih sempurna daripada teori yang lainnya. Yang ada hanyalah sebuah metode, sebuah cara, sebuah teori yang digunakan pada saat dan tempat yang tepat. Jadi tidak ada satupun pemikiran yang berdiri merdeka, itu nggak ada. Satu pemikiran dengan pemikiran yang lainnya itu saling menopang satu sama lain. Kalau ada yang mau berdiri sendiri, it's impossible. Oke? Jadi kalau kamu bertanya, Pak, kalau seandainya sudah ada aliran empirisme, kemudian sudah ada aliran rasionalisme yang mengatakan bahwa pengetahuan cukup datang dari pengalaman dan pengetahuan itu bisa datang dari akal, kenapa harus ada positivisme yang mengatakan bahwa pengetahuan itu datang dari percobaan? Ya, karena sekali lagi pengalaman, ya kan, pun ada kelemahan. Karena indera manusia itu terbatas. Kita mungkin punya pengalaman memegang spidol, tapi kamu pernah pengalaman nggak memegang zat yang lebih kecil daripada spidol? Yang besarnya segede serpihan atom misalnya, nggak ada, ya kan? Nah, kemudian juga akal manusia. Akal manusia itu pun dipengaruhi oleh pengalaman manusia itu sendiri, ya. Jadi kalau seandainya pengalamannya tidak banyak, pengalamannya tidak luas, maka otomatis pengetahuannya pun juga jadi terbatas. Nah, oleh karena itulah kemudian muncul aliran positivis yang dikomandoi oleh Auguste Comte. Selain pengalaman, selain memberikannya pada indera, dan selain ada akal, ya kan, menyerahkan pengetahuan itu pada rasionalitas, ada positivis juga. Apa? Ada percobaan juga agar manusia lebih mengetahui step by stepnya. Nah, gitu ya, Dek ya. Jadi itu jawaban kenapa bahwa pengalaman dan akal tidak cukup untuk menghasilkan pengetahuan, akan tapi perlu percobaan juga. Nah, alasannya Auguste Comte yang tadi saya jelaskan. Oke, kemudian yang kedua, masih tentang Auguste Comte juga nih, tapi nggak nyebut nggak berbeda, maaf. Pak, saya Dinda Alfiani dari kelas B. Bagaimana epistemologi mempengaruhi peradaban manusia? Bagaimana epistemologi mempengaruhi peradaban manusia? Jawabannya sederhana deh, everything. Karena epistemologi itu kan kita mempelajari pengetahuan. Nah, sekarang saya tanya, peradaban apa yang tidak bermula dari pengetahuan? Peradaban apa yang bermula tidak dari pengetahuan? Gak ada. Seluruh peradaban di dunia ini, sebesar apapun atau sekecil peradaban itu, pasti bermula dari yang namanya pengetahuan. Setiap peninggalan mereka, setiap prasasti mereka, setiap kenangan, sejarah, kegemilangan mereka, itu semuanya berasal dari pengetahuan. Kalau mereka tidak punya pengetahuan atas apapun itu, bagaimana mungkin bisa menjadi sebuah peradaban? Oke, paham ya, Dek ya? Jadi kalau kamu bertanya seberapa besar pengaruh epistemologi terhadap peradaban umat manusia, is everything. Segalanya. Kemudian, Pak, apa nih? Assalamualaikum, Pak. Saya Agung Prasetyo. Saya ingin bertanya, apakah benar insting itu ada yang terlihat dan tidak terlihat? Apakah benar insting itu ada yang terlihat dan tidak terlihat? Dek, semua insting nggak terlihat. Tidak ada satupun insting yang terlihat. Gimana kalau bisa melihat instingmu? Nggak ada. Insting itu tidak terlihat. Ya, yang bisa dilakukan oleh insting itu adalah
membentuk perilaku. Oke? Insting itu emang nggak bisa dilihat, tapi insting itu bisa dirasakan dengan perilaku yang terbentuk dari individu yang insting aktif. Misalnya, ketika instingmu mengatakan bahwa ini nggak aman nih, atau instingmu berkata bahwa wah ini kondisinya sangat nyaman nih. Nah, perilakumu pasti berbeda kan pada saat kamu merasa terancam dengan pada saat kamu merasa sedang kondisi nyaman. Perilakumu pasti berbeda. Tapi kamu bisa melihat instingmu nggak? Nggak bisa. Yang bisa dilihat adalah perilaku, ya, perilaku yang muncul pada saat insting itu bereaksi. Oke. Yang ada hanyalah insting yang sadar dengan insting yang tidak sadar. Insting yang tidak sadar itu umumnya berada pada binatang, hewan. Mereka insting tidak sadar. Kenapa? Karena binatang nggak bisa berpikir. Binatang murni mengikuti nalurinya. Nah, sedangkan kalau manusia itu insting yang penuh dengan kesadaran. Oleh karena itulah pada diri manusia tidak disebut dengan insting, tapi disebut dengan intuisi. Makanya di sini disebut intuisionisme. Oke? Insting yang sadar pada diri manusia disebut intuisi. Ya, tidak ada semua insting tidak terlihat, akan tetapi perilaku yang muncul pada insting tertentu itu yang bisa dilihat perilakunya. Kemudian Pak izin bertanya, saya Ade Fawana dari Ilkom A. Mengapa aliran rasionalisme mengatakan bahwa manusia itu bisa melakukan simulasi dalam pikirannya? Kenapa mereka mengatakan manusia bisa simulasi dalam pikirannya? Oke, gini. Sekarang kamu bayangin, kamu sekarang sedang lapar, kamu masak telur. Ya, kamu masak telur. Sekarang kamu bayangin deh, kamu mau masak telur, telurnya kamu pecahin dulu. Kamu pecahin pakai apa? Pakai gagang sapu, gagang sendok, pakai pisau, atau kamu benturkan gitu ya. Misalnya ini telur ya, kamu benturkan ke dinding, kemudian kamu pecah. Kira-kira pakai yang mana? Oke, kemudian selanjutnya, di depanmu sekarang ada minyak goreng, di sebelahnya ada margarin. Coba kamu bayangkan sekarang. Oke, sekarang coba kamu bayangkan. Kira-kira kamu enaknya digoreng pakai apa telur itu tadi? Digoreng pakai minyak goreng atau digoreng pakai margarin? Seleramu yang mana kira-kira? Udah dibayangkan? Oke, selamat, kamu sudah melakukan simulasi. Sederhana ya? Nah, jadi kalau kamu bertanya kenapa rasionalisme mengatakan bahwa manusia bisa melakukan simulasi dalam pikirannya? Ya karena memang bisa. Contohnya gimana Pak? Barusan tadi praktek tuh. Oke, kemudian lagi. Pak, saya Alvina Aini Syahidah ingin bertanya, mengapa empirisme bersifat indrawi untuk mencari dari mana datangnya pengetahuan, sedangkan John Locke pun tahu bahwa indera manusia sangat terbatas. Dek, kamu harus tahu, yang mengatakan bahwa indera manusia itu terbatas itu bukan penganut empirisme, bukan John Locke dan kawan-kawan, tapi dari aliran lain yang tidak sekata dengan empirisme. Paham ya? Jadi menurut John Locke sudah cukup, indera manusia itu cukup. Tapi menurut aliran yang lain, orang-orang yang tidak sependapat dengan empirisme, yang tidak sependapat dengan John Locke dan kawan-kawan mengatakan indera manusia terbatas. Oke, paham ya? Jadi yang mengatakan indera manusia terbatas itu bukan John Locke, tapi itu bukan John Locke dan pengikutnya, tapi orang-orang yang tidak setuju dengan John Locke. Kemudian Assalamualaikum Pak, izin bertanya tentang empirisme. Oke. Tentang empirisme John Locke bahwa manusia memiliki indera yang terbatas. Sekali lagi deh ya, indera manusia. Assalamualaikum Pak, dari Rajif Irgansyah dari Ilkom B. Izin bertanya Pak tentang empirisme. John Locke kan bilang nih bahwa manusia memiliki indera yang terbatas. Sekali lagi deh ya, yang bilang indera terbatas itu bukan John Locke, tapi orang-orang yang berseberangan pemikiran dengan John Locke. Kemudian apa lanjutannya nih? Manusia umumnya kan manusia inderanya ada 5, memang cuma 5. Kalau indera ke-6 gimana Pak? Indera ke-6 itu kan debatable. Apa coba indera ke-6? Sekarang saya tanya. Penglihatan, pendengaran, penciuman, ya kan? Peraba, pengecap, cuma 5. Oke, indera manusia cuma 5.
Indra keenam apa coba? Perasaan, Pak. Perasaan itu kan intuisionisme. Bukan masuk indra, tapi masuk intuisi. Apa coba indra keenam? Nggak ada indra keenam itu. Dalam dunia filsafat kita tidak mengenal indra keenam, karena emang indra keenam itu nggak ada kan? Itu nggak ada. Indra keenam itu kan didengungkan oleh orang-orang yang percaya, yang bersandar pada hal-hal yang sifatnya gaib, takhayul itu. Sedangkan ingat ya, kalau menurutnya sudah kita bahas kemarin ya, orang-orang yang masih percaya dengan hal yang sifatnya itu gaib, takhayul, itu berada dalam level pemikirannya yang paling bawah. Oke. Selanjutnya tapi kita ini dah. Banyak orang yang memiliki indera lebih dari 5. Sekali lagi, nggak ada indera ke-6, ke-7, 8, 9 tuh nggak ada. Indera manusia cuma 5 deh. Karena menemukan lebih dari 5 atau merupakan insting, sedangkan indera manusia sangat terbatas dan juga minim. Insting, itu insting. Oke, insting. Jadi sekali lagi, kelebihan di luar kelima indera itu nggak ada dalam pandangan filsafat. Oke. Nah, kemudian satu lagi Pak, kata Pak Dhani, kita boleh milih pengetahuan di antara mereka. Kalau ada orang yang memiliki semua pengetahuan sekaligus gimana Pak? Ini mungkin maksudmu ini ya, aliran pengetahuan ya. Kalau seandainya Pak Dhani bilang boleh memilih aliran gitu, maksud kamu palingan ya Pak. Kata Pak Dhani, kita boleh memilih aliran. Kalau seandainya kami mau punya seluruh alirannya gimana Pak? Aliran dalam pemikiran itu seperti makanan. Ya, aliran dalam pemikiran manusia itu seperti makanan. Kalau seandainya kamu adalah tipikal orang yang bisa mencicipi semua makanan, makanlah semuanya, habisi, nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata kamu memiliki keterbatasan selera dalam makanan, jangan coba-coba, nanti kamu muntah-muntah. Begitupun dalam pemikiran, dalam gagasan. Kalau kamu bisa menerima semua gagasan, it's okay, silahkan ambil semua gagasan, praktekkan semua gagasan. Tapi kalau ternyata kamu merasa tidak mampu, daripada muntah-muntah atau jadi gila, jangan coba-coba, salah satu aja atau beberapa saja ya. Intinya layaknya makanan, sesuaikan dengan seleramu, sesuaikan dengan kapasitas perutmu ya. Kemudian apa lagi nih? Assalamualaikum Pak, mohon maaf, saya Alvina Revananda. Oke, begini Pak, berarti rasionalisme itu lebih mengarah pada mengira-ira sambil mempertimbangkan ya Pak? Ya, kurang lebih begitu, betul. Kemudian apa lagi nih? Lalu apa perbedaan intuisionisme dan rasionalisme? Apakah akal dan insting berbeda? Mohon responnya Pak. Berbeda. Rasionalisme, kita menyerahkan pengetahuan kita pada akal. Oke, pada akal. Akal menjadi tumpuan. Sedangkan kalau intuisionisme menyerahkan pada rasa, pada hati. Akal, hati. Dari posisinya saja sudah berbeda ya. Satu di sini, satu di sini. Jadi ya berbeda. Kemudian Pak, saya izin bertanya terkait pertemuan 3. Ini menarik nih, main logika nih. Tapi namanya nggak disebut. Misalnya ada orang memiliki pemahaman rasionalisme, ya kan, dalam sesuatu. Kemudian, saya ulangi ya, ada orang memiliki pemahaman rasionalisme dalam memahami suatu hal. Oke. Dia mengutamakan akalnya kah Pak? Yes, betul. Kalau ada suatu hal kemudian dia bercoba untuk berpikir rasional, maka dia menggunakan akalnya. Betul, kamu nggak salah. Nah, jika pada suatu saat akal yang dia miliki sudah nggak mampu lagi untuk memahami suatu hal, sehingga kemudian dia melakukan sedikit percobaan akibat dari rasa penasarannya. Kemudian Pak, apakah orang ini bisa disebut memiliki pemahaman positivisme? Bisa. Kamu harus ingat satu hal. Tidak ada kewajiban bagi kita untuk setia pada satu gaya berpikir. Nggak ada. Positivisme terus, nggak boleh yang lain. Nggak ada. Rasionalisme terus. Empirisme terus. Nggak keluar. Nggak. Kalau memang
indramu sudah cukup bagimu untuk memahami sesuatu, it's okay, cukup indra saja. Kalau ternyata akalmu, kamu sudah bisa melakukan simulasi dalam kepalamu untuk memahami suatu hal, oke, udah cukup. Tapi kalau harus sampai melakukan percobaan, ya lakukanlah, nggak masalah. Jadi tidak ada orang harus empiris terus, rasional terus, positif terus, intuisionisme terus, nggak ada. Silakan dikolaborasikan. Kemudian apa lagi nih? Pak, saya Fadilah dari kelas C. Mau tanya nih. Oke. Dalam video yang Bapak jelaskan, intuisionisme itu kan insting yang dimiliki oleh manusia. Oke, betul. Insting yang sadar ya, insting yang sadar yang dimiliki oleh manusia. Sedangkan rasionalisme adalah akal. Ya, betul. Bicara mengenai keduanya, kadang-kadang intuisi dan akal manusia tidak berjalan selaras, Pak. Intuisi kita, ya kan, perasaan kita mengatakan B. Tapi akal kita mengatakan A. Jadi manusia ini bimbang. Oke. Bagaimana Bapak menanggapi hal tersebut? Gampang, percayakan saja semua pada pengalaman. Oke, paham ya? Akalmu mengatakan A, tapi hatimu mengatakan B. Kamu jadi bimbang, sebagai manusia jadi bimbang, jadi ragu. Oh, jangan khawatir, percayakan saja pada pengalaman. Jadilah empirisme, paham ya? Saya ambil contoh begini nih. Misalnya ini contoh sederhana ya. Akalmu mengatakan, ya kan, kepalamu mengatakan. Ini misalnya, ini bayangkanlah sekarang kita sudah masuk kelas secara fisik ya, sudah masuk kelas secara fisik. Kamu masuk kelas jam 7 pagi misalnya ya, terlambat. Oke, kamu sudah terlambat nih. Akalmu bicara, kamu sudah simulasi. Nanti kalau saya masuk, saya kan sudah terlambat. Nanti kalau saya dimarahi dosen saya, diusir dari ruangan, gimana ya? Tapi hatimu berkata, oh tapi dosennya kan baik hatinya, masa sih bakalan marahin saya? Kesimpulannya, kamu kira-kira tetap mau masuk kelas nggak meskipun sudah terlambat tuh? Akalmu bilang, ini saya sudah terlambat, bisa-bisa saya dimarahi. Tapi hatimu bilang, dosennya kan baik hatinya, masa sih saya bakalan dimarahin, masuk nggak ya? Nah, kalau sudah seperti ini, bagaimana kamu mengambil keputusan? Tetap masuk kelas atau enggak tuh, padahal sudah terlambat? Kan hatimu sama hati dan pikiranmu tidak sekata, tidak seia sekata. Gampang, serahkan saja pengalaman. Dulu ketika ada yang terlambat gimana? Diusir dari kelas. Oh ya sudah, kalau gitu mendingan gak usah masuk sekalian, sudah terlambat. Capek-capek jalan ke kelas, diusir pula. Ini contoh sederhana deh ya, ini contoh sederhana. Nah itu jawaban saya. Jadi kalau seandainya hati dan pikiran tidak sejalan, gimana? Serahkan pada pengalaman. Selama ini yang terjadi seperti apa? Kemudian Assalamualaikum Mbak, saya ingin bertanya. Contoh dari rasionalisme adalah kita bisa tahu, ya kan? Kita bisa tahu. Kita bisa memikirkan dengan akal bahwa Oke, saya ulangi. Pak, Bapak kan ngasih contoh nih, rasionalisme itu dengan tahu dan pisau. Tahu ya, temannya tempe. Dengan tahu dan pisau. Nah, kita bisa memikirkan dengan akal bahwa tahu itu lembek dan pisau itu keras, sehingga akhirnya pisau ini bisa dipakai untuk memotong tahu, ya. Tahunya bisa terpotong bila digesekkan gitu ya, dengan keras menggunakan pisau. Berarti aliran ini tetap membutuhkan pengalaman indera ya Pak, untuk mengetahui tekstur benda tersebut. Apakah aliran ini bisa disebut aliran murni atau campuran dengan aliran empiris? Terima kasih. Yes. Seperti yang saya sampaikan tadi dan di forum-forum kita yang lain, bahwa tidak ada ilmu, tidak ada aliran, tidak ada pemikiran yang berdiri secara mandiri, itu nggak ada. Seluruh aliran pemikiran, seluruh cabang ilmu itu saling berkaitan satu sama lain. Jadi dan tidak ada larangan, ya kan, dan tidak ada larangan bagi siapapun untuk menyeberang dari satu pemahaman ke pemahaman lainnya. It's okay.
Ya gitu ya kawan-kawan semua ya. Terima kasih, ini pertanyaannya menarik-menarik. Semoga saja kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.